Fujitsu Arrow NX9. Ini HP yang lumayan unik, yang harganya tuh hanya di 3 juta aja dan punya desain dan build quality fitur mirip banget dengan Galaxy Note 10 Plus. So, apakah di harga segitu HP ini worth it? Si budget Note 10 mini ini? Yuk langsung aja kita review si Fujitsu Arrow NX9. Let's go! Halo guys, nama gue Stam dari StaffTech, dan mari kita langsung aja review si Fujitsu Arrow NX9. Seperti biasa, mari kita langsung ke si harga dan speknya dulu ya. Untuk harganya, kalian bisa beli HP ini di harga 3,3 juta untuk yang RAM 8GB dengan internal storage sebesar 128GB. Ini yang pastinya support microSD dan single SIM. Seperti biasa, kalau misalnya kalian ingin beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper visual dengan skin barunya ini, gue juga udah taruh link wallpapernya di deskripsi. Alright. Untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 765G dengan fabrikasi sebesar 7 nanometer, layar 6,4 inci, bukan 6,4, 6,3 inci, Full HD AMOLED display, 60Hz IP68, dan juga punya baterai sebesar 3600 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 15 atau 18 watt, Dan untuk speakernya dia itu udah dual speaker ya. Anyway, untuk si build quality dan desainnya, next, mari kita bahas hal tersebut. So, yang pertama untuk desainnya ya guys. Ini desainnya memang gue bisa bilang sih, Fujitsu ini desainnya super premium. Pertama untuk bodi belakang dulu guys. Ini bodi belakangnya terutama warna emasnya gue suka banget. Kerasa kemerlap-kemerlip keren. Dan untuk bodi belakangnya terbuat dari kaca yang pastinya high quality banget. Frame samping ini ngingetin gue sama Samsung ya, frame-nya mirip banget. Memang ini HP mirip banget sama Galaxy Note 10 sih. Tapi ya, frame samping terbuat dari metal, kerasa sangat premium. Gak terlalu tebal juga, ini HP lumayan tipis. Dan yang keren tuh dari HP ini yaitu desain depannya. Ini desain depannya pretty much kayak Galaxy Note 10 cuma versi mininya. Ini kayak versi apa ya? Galaxy Note 10 mini lah. Layarnya tuh ini full screen, dot display, dan ini bezelnya juga guys sangat tipis banget. Ditambah lagi dengan edge display juga, ini kelihatannya tuh HP Fujitsu Arrow NX9 bagian depannya kerasa sangat premium banget. Ini memang kerasa sangat keren banget nih bodi depannya. Mirip Samsung banget. Dan ya, untuk si one-handed usage yang pastinya, karena ini layarnya nggak terlalu besar banget juga, hanya di 6,3 inci, gue bisa bilang ini untuk one-handed usage masih sangat viable banget. Masih bisa nge-reach atas dengan jempol gue dengan nyaman sama sekali. Bisa kita lihat tuh, masih kerasa natural lah. Ini HP gak gede-gede banget. Menurut gue ini size yang pas banget, nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil juga. Dan untuk beratnya juga guys, ini nggak terlalu berat banget. Dia tuh walaupun terbuat dari metal dan kaca, tapi beratnya menurut gue pas banget. Hanya di 161 gram. So ya, nggak berat banget tapi nggak enteng banget juga. Pas. Dan ya, next mari kita bahas si fingerprint sensornya. Untuk fingerprintnya dia itu ada di layar, jadi dia itu pakai optical fingerprint. Cuma memang bisa kita lihat ini bukan yang tercepat yang pastinya ya guys. Butuh kira-kira 1 detik sampai bisa nge-scan, dan juga tangan kalian harus sedikit lembab, nggak bisa kering banget kalau ingin nge-scan. Kalau bisa kalian tangan kering itu nggak bakal ke-register sama sekali. So ya, tapi at least dia untuk kecepatannya cukup oke, dan kalau bisa tangan kalian nggak kering, ini lumayan reliable dan lumayan akurat. So next, mari kita bahas NFC-nya. Yang pasti ini ada NFC, posisinya ada di atas, bisa kita lihat tuh logonya. Kalau bisa kita coba pakai kartu GTO, keblam. Bisa kita lihat, scanning, no problem at all. Kita coba lagi. So ya, untuk NFC bisa kita lihat pretty much masih bagus banget ya, 10 dari 10. Flawless. Dan yang 10 dari 10 juga gue bisa bilang, ini dari si kualitas layarnya guys. Ini tuh layarnya OLED, Full HD display. Bagus banget ini layarnya guys. Gue bisa bilang ini layarnya memang layar kelas flagship banget. Bisa kita lihat tuh, dia punya warna yang vibrant banget, ngingetin gue sama color science-nya Samsung, dengan view angle yang bagus, detail yang super sharp, dan juga kontras yang sangat bagus. Ini layar gue bisa bilang sebagus Galaxy S10 deh, setahu gue. Ini layarnya benar-benar bagus banget untuk kelas OLED, high quality screen. Dan juga gue hampir lupa bilang, untuk scrolling, kalau misalnya kita coba scrolling ke Instagram, bisa kita lihat tuh, dia tuh motion blur-nya ada, tapi nggak seburuk layar murah yang pastinya. Ini layarnya memang kerasa high quality. Kalau misalnya scrolling, teksnya tuh dia motion blur-nya sangat minimum. Nice. Dan untuk visibility di bawah sinar matahari juga, ini gue lumayan terkejut guys. Ini full brightness-nya di Fujitsu Arrow NX9 bisa cukup terang. Jadi bisa kita lihat tuh di B-roll-nya di kondisi cahaya yang lumayan cerah lah. Sedikit cloudy tapi lumayan cerah, lumayan mencereng mataharinya. HP masih cukup kelihatan dan masih sangat usable. Jadi ya, ini juga full brightness-nya cukup terang, bagus banget. Dan terakhir untuk di segmen ini,
touch delay-nya, overall untuk ketik keyboard atau ngelakuin hal apapun di OS-nya, navigasi OS, navigasi aplikasi, semua kerasa super smooth dan gue nggak ngerasa ada delay sama sekali. Mantap. Haptic feedback-nya juga menurut gue untuk harganya cukup bagus ya. Memang ini nggak sebagus kayak Samsung, Google, atau Apple. Masih beda jauh kelasnya, tapi kalau misalnya dibandingin dengan HP lain kayak LG atau Xiaomi, ini haptic feedback-nya lebih bagus. Terutama buat ketik keyboard ini kerasa lumayan bulat. Very nice. So next, mari kita bahas audio quality-nya. Yang pertama, mari kita bahas audio quality via headphone jack. Yap, HP ini masih ada headphone jack, posisinya di bawah kiri. Mantap banget. Cuma memang ini headphone jack-nya kualitasnya nggak mantap, nggak bener-bener top notch ya. Ini kualitasnya menurut gue biasa aja. Overall punya sound signature yang lebih ke arah warm atau balance, jadi suara memang kerasa fun. Dengan detail yang lumayan sharp untuk vokalnya, tapi lebih ke punchy, lebih ke bulat. Separasi instrumen yang cukup oke dan juga soundstage yang cukup oke. Gue tes pakai headphone Cosprota Pro. Ini full volumenya memang agak kurang bagus ya amplifiernya. Harus di volume sekitar 90-95% baru mulai kerasa keras untuk kuping gue. Jadi ya memang ini amplifiernya memang kurang bagus banget. Tapi at least dia untuk overall sound quality cukup oke. Dan juga untuk si kualitas dual speakernya, ini walaupun dual speaker tapi gue bisa bilang kualitasnya mediocre. Ini untuk dual speaker ini memang rada di bawah rata-rata sayangnya. Dia punya sound signature yang lebih ke arah balance, tapi sebenarnya ini lebih ke arah bright atau lebih fokus ke vokal, jadi rada sedikit cempreng kalau misalnya di high volume, tapi masih cukup oke kok. Suara masih kedengeran crispy, walaupun gak nusuk banget, dengan bass yang sangat balance, hampir flat, dan juga dia punya separasi instrumen dan soundstage yang cukup oke. Full volumenya juga ini bisa keras banget dengan distorsi yang ada cuma minimum. Cuma ya memang kalau misalnya di full volume, ini suara vokal, terutama vokal cewek bakal kedengeran terlalu nyelentik atau terlalu nusuk ke kuping. So ya, ini dia untuk lebih detailnya. Test speaker. Check it out guys. So next, mari kita bahas si kamera quality-nya. Kamera belakang ini setupnya tuh setup kayak zaman-zaman 2020-an ya, triple kameranya. Main kameranya punya megapiksel sebesar 48 megapiksel. Kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera depth sensor yang pretty much useless di 2 megapiksel. Nah, kalau misalnya kita flip, kamera depannya nih dot kameranya punya megapiksel sebesar 16 yang bisa nge-record sampai resolusi Full HD. So, untuk kualitas kamera belakangnya tuh, kamera ultrawide dan main kamera, untuk main kameranya bisa kita lihat sangat bagus ya. Untuk harganya menurut ini cukup bagus. Dia punya warna yang sangat vibrant, detail yang lumayan sharp, dan juga viewing angle dynamic range yang sangat bagus. Kontrasnya juga ini cukup oke. Temperatur warna ini lebih ke arah warm ya, tapi gue suka untuk warm ini masih kelihatan enak dilihat. Overall gambar kelihatan jernih di main kameranya, tapi bisa kita lihat juga tuh sayangnya untuk kamera ultrawide ini underwhelming banget. Memang ini cuma 8 megapiksel jadi kameranya nggak bagus ya. Detail sangat soft dan yang pastinya kelihatan banget di gambar tuh. Gambar punya warna yang sangat pucat dibanding main kameranya. So ya, menurut gue sih kalau foto mendingan fokus ke main kamera aja daripada ultrawide-nya. Dan untuk kamera depan, sebelum kita ke kamera depan gue hampir lupa, ultra low light fotonya. So ini yang pastinya ada low light juga, dan untuk kualitas low lightnya menurut gue ini cukup oke, tapi nothing spesial. HP nggak kelihatan pengen gambar kelihatan terang banget ya, jadi dia lebih ke natural. Cuma memang walaupun dia tuh pengen ke natural foto, tapi noise-nya memang jadi kerasa sedikit lebih banyak dan juga detail agak sedikit soft. Tapi gambar menurut gue masih acceptable, masih instagramable lah. Dan yang terakhir untuk si selfie kameranya, ini menurut gue biasa aja. Bisa kita lihat punya detail yang cukup oke dan juga warna yang bagus. Cuma yang gue nggak suka tuh dia kelihatan banget tuh guys, filteringnya tuh kalau ke muka over banget. Ini gue kelihatan kayak boneka di beberapa foto. Tapi ya, selfie masih acceptable lah. Dan untuk si video recording, sayangnya untuk kamera belakang hanya bisa nge-record sampai resolusi 4K 30 fps aja. Gak bisa 1080p 60 fps sekalipun. So ya, untuk sampelnya sendiri, videonya gue bakal record di 4K 30 fps dan juga di 1080p 30 fps. Ini dia sampel videonya. Oke guys, so ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 fps.
Seperti biasa kita stabilisasinya. Oh, itu mantul banget cahaya mataharinya. Anyway, ini dia kualitasnya. Dan yang pasti kalian bisa komen gimana kualitas audionya juga ya guys. Sekarang kita switch ke 1080p 1080p 30 fps. So ini resolusi pakai 1080p 30 fps. Yang gue rasa pertama ini fokusnya lebih cepat dan juga bisa kita lihat gak se-zoom 4K ya. Ini dia untuk dynamic range-nya cukup bagus, cukup bagus. Dan ini dia untuk stabilisasinya, pastinya harusnya lebih stabil. Dan yang kalian bisa komen di bawah gimana kualitas kedua kameranya. Kalau di gambar sih cukup oke ya kalau di viewfindernya. Nice. Next, mari kita bahas si gaming performance. Ini bakal lebih brief aja, gue bakal ada cepat aja. Untuk chipsetnya ini pakai chipset Snapdragon 765G, chipset mid-range. Kalau misalkan kalian mau pakai buat main game kayak Enteng, kayak misal Stumble Guys atau PUBG, ini yang pastinya masih bisa. Cuma untuk main game Genshin Impact, ini kurang bagus. Jadi ya, gue lebih rekomen kalian buat main game Enteng aja. Dan juga kalau misalkan kalian mau main game kayak rhythm game, kayak Bandori atau Arkaya, ini HP Fujitsu Aero NX9 karena dia tuh HP Jepang yang pastinya buat main game rhythm ini enak banget guys. Salah satu HP terbaik. Bisa kita lihat tuh gue coba tes main game Bandori di difficulty tinggi, itu enak banget guys. Gue nggak ngerasa ada touch ataupun audio delay sama sekali. Ini pretty much kayak main di HP Apple. Sangat responsif dan sangat enak banget, nggak ada audio delay. So ya, buat main game rhythm di HP ini mantep. Next, mari kita bahas si UI-nya sendiri. Untuk versi Android, Fujitsu ini di Android 11 cukup oke menurut gue. Kalau misalnya kita ke sistem Android, bisa kita lihat tuh. Jadi Android 11, gue nggak tahu apakah HP ini bakal dapat Android 12 atau enggak. Kalau misalnya kalian tahu, mungkin bisa komen di bawah. Anyway, untuk OS-nya sendiri ini sangat enteng ya. Ini kayak pretty much kayak stok Android, bisa kita lihat tuh. Control center-nya stok Android banget. Yang bikin beda cuma kalau misal di stok Android itu kan kita nge-swipe up untuk ngelihat app drawer. Kalau di sini kita dipencet. Sisanya ini pretty much stok Android. Yang artinya day-to-day usage ini kerasa sangat smooth guys. Ini nggak kerasa kayak HP murah. Nggak kerasa kayak HP mid-range maksud gue. Ini kerasa kayak HP flagship. Launcher aplikasi kerasa sangat smooth. Multitasking juga kerasa super smooth. Dan juga navigasi OS, navigasi di aplikasi tersebut kerasa enak dan snappy. Dan next, last but not least, mari kita bahas si battery life-nya. Untuk baterai ini punya baterai sebesar 3600 mAh baterai. So, untuk ketahanan baterainya ini juga gue lumayan surprise, mungkin karena form factor yang kecil ya. Ini baterai bisa tahan full 1 hari, easy, dengan pemakaian gue yang enteng, sosial media, dan untuk YouTube aja. Dan juga untuk SOT sendiri, gue lupa nge-screenshot guys, sorry banget. Tapi gue udah ngeliat SOT-nya dengan baterai sisa 20%, HP ini bisa dapat SOT sekitar 5,5 sampai 6 jam. Mantap banget. Menurut gue untuk HP dengan baterai sekecil itu, cukup bagus ini SOT-nya, cukup awet. Dan untuk si charging speed-nya, gue ngecas pakai charger fast charging. Dari 20% sampai 100% itu butuh waktu sekitar 1 jam 47 menitan. Gak cepet banget, tapi cukup oke lah, acceptable. Dan ya, sebelum kita masuk ke conclusion, gue hampir lupa bilang, banyak yang nanya, kemarin kan gue bilang tuh ini HP sinyalnya masih keblok ya. Dan bisa kita lihat, memang ini untuk unit review, kenapa gue nge-review sekarang, sayangnya memang sinyalnya ini bisa kita lihat, masih keblok. Tapi gue udah kontak si sellernya dan dia bakal ngaktifin si HP ini. Jadi kalau misal nanti gue ngejual HP ini, yang pastinya gue ngejual dalam kondisi SIM-nya udah aktif ya. Jadi kalian gak usah worry. Anyway, mari kita langsung aja ke si konklusinya. So, untuk konklusinya, apakah HP ini worth it di harga 3 juta? Rada sulit sih, menurut gue. Karena ada beberapa aspek yang kurang bagus, yang benar-benar mencolok banget, benar-benar kelihatan banget kayak dari si kameranya. Menurut gue, untuk harga segini masih banyak kamera yang jauh lebih bagus. Di harganya ini salah satu yang terburuk menurut gue untuk harga 3 juta kameranya. Dan juga untuk speaker juga ini salah satu yang terburuk. Tapi satu hal yang menurut gue sangat bagus banget di HP ini, yaitu dari si dua hal sih sebenarnya, ada dua hal, bukan satu hal. Pertama, dari si kualitas layarnya ini nomor satu. Ini layarnya guys, menurut gue benar-benar amazing banget, benar-benar bagus banget, hands down salah satu layar terbaik di harganya. Dan untuk kedua, ini dari si build-nya. Dia tuh benernya tipis, tapi masih pakai material yang sangat premium dan juga compact, enak banget dipakai buat satu tangan. So ya, itu dua hal besar yang menurut gue sangat bagus di HP ini.
Beberapa hal kecil yang sangat bagus juga, tapi di HP lain juga ada seperti nggak ada touch delay, OS yang cenderung stok Android, dan juga dia punya performance UI yang sangat smooth. Tapi ya, selain itu sih, ini HP menurut gue untuk 3 juta masih cukup bagus. Ini bisa jadi pilihan alternatif yang bagus selain Galaxy S10, Google Pixel 4, atau LG V50. Kalau misal kalian pengen cari alternatif lain, menurut gue HP ini dari semua HP yang tadi gue sebutin punya kualitas layar paling bagus. So ya, kalau misal kalian pecinta layar, mungkin HP ini bisa cocok buat kalian. Tapi sih selain itu, gue bener rekomen kalian beli kayak Galaxy S10, V50, atau even Pixel 4 aja kalau misal kalian gak peduli sama baterai. Anyway, mungkin cuma segitu aja videonya. Mohon maaf kalau misalnya kesalahan atau ada video kelewat. Jangan lupa like dan subs. Thanks for watching. We'll see you in another video.